Ya, siap seminar berikutnya? Mari yang siap kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan kita. Kita masuki gerbangnya dengan ucapan syukur kita. Salam-salam bagi Tuhan kita. Kita siapkan hati kita untuk seminar ini. Seminar sesi ini temanya adalah komitmen. Mari kita katakan komitmen. Kita komitmen untuk mendengarkannya dengan yang terbaik. Amin. Satu pujian ini akan mengingatkan kita akan iman yang kita mau bawa ke hadapan Tuhan untuk hidup kita dan keluarga kita. Mari kita pelajari lagu ini, kita bawa kepada Tuhan sebagai doa kita, sebagai pengharapan kita kepada Tuhan. Dan saling mengenal.
dan seisi rumah. Benar Tuhan, kami mau mengimani ya Tuhan. Kami mau berjuang mengandalkan-Mu Tuhan. Bagi hidup kami dan seisi rumah kami Tuhan. Benar Kau penebus kami. Kau yang akan menyelamatkan kami Tuhan. Rumah tangga kami Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Ini pernyataan iman kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan mengandalkan-Mu. Bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi-Mu, memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat duduk. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim Present Worship yang telah memimpin kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Welcome untuk setiap Bapak Ibu. Jika di sesi ketiga ini Bapak Ibu baru join, Anda belum terlambat. Dan sesi 1, sesi 2 kita sudah selesaikan semalam dan hari ini. Dan sungguh-sungguh kita diberkati. Yang diberkati beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan tentu kita bersyukur Pastor Adi Sutanto masih terus dikuatkan oleh Tuhan.
dan terus mau memperlengkapi kita di sesi-sesi berikutnya. Kita sepakat bersama bahwa kuatnya negara, kuatnya gereja ditentukan oleh kuatnya rumah tangga. Salah satu cara untuk mau setan menghancurkan sebuah gereja, sebuah keluarga, dimulai dari hancurnya sebuah keluarga. Kalau sudah hancur keluarga, maka sepasti gereja akan hancur. Kalau gereja sudah hancur, porak-poranda, negara itu pasti tidak akan kuat. Jadi Bapak Ibu, tema atau pembahasan kita kemudian di sesi yang ketiga ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu mengenai komitmen. Oke, baik. Siapa saudara yang diberkati pada sesi yang kedua bisa lambaikan tangannya? Saya sangat diberkati. Dan ada beberapa poin yang tentu Bapak Ibu dapatkan, itu share dengan orang lain. Sebab kalau kita share dengan orang lain, itu sangat-sangat menguatkan kita. Tadi saya sangat kuat dapat message itu. Usahakan kamu jangan bisa diajak berantem. Kalau kita nggak bisa diajak berantem, pasti nggak akan terjadi piring terbang. Iya. Usahakan itu. Bagaimana caranya? Kita harus mati. Bilang dengan sebelah, kamu sudah mati belum? Bilang. Iya. Sebab kalau berantem kita, bertengkar kita, selalunya tidak ada yang untung. Yang rugi ada, yang untung nggak ada. Bagaimana caranya supaya kita tidak berantem? Dikatakan tadi oleh Pastor Adi adalah supaya kita ini jangan mau diajak berantem, bertengkar. Bagaimana caranya? Harus mati. Jadi mati keakuan. Jadi saya percaya Bapak Ibu bukan mati jasmani yang dimaksudkan, tapi bagaimana kita terus menang atas pergumulan-pergumulan yang ada. Saya percaya Bapak Ibu satu statement ini akan menguatkan kita seperti ini. Marriage, it's a covenant, not a contract. Ya, jadi bukan sebuah kontrak, tapi sebuah perjanjian. Dan di dalam hal itulah ada yang disebut dengan komitmen. Apa itu bahasa Indonesianya komitmen? Ada lagi? Apa kata lain daripada komitmen? Berjanji. Yang lain? Agreement, persetujuan. Yang lain? Harus dilakukan. Terus? Yang lain? Apa itu komitmen? Gak apa-apa Pak Adi, kita ganggu pikiran mereka supaya perut bergerak gitu. Menjalani, menepati, mengikuti, menyetiai. Oke, apapun itu memang kata komitmen dalam bahasa Inggris sudah dibakukan jadi kalimat bahasa Indonesia. Tapi pengertiannya, description-nya itu yang memang harus kembali ke kamus untuk lebih clear. Bapak Ibu, yes I do atau may I do, maybe I do. Saya ketemu buku ini yang berjudul Maybe I Do. Biasanya kita jawabnya yes I do, tapi ada buku yang di Modern Marriage diubah menjadi maybe I do. Sepertinya ada keraguan. Padahal di janji nikah itu sudah sangat jelas bahwa aku menerima engkau baik keadaan baik maupun keadaan tidak baik, keadaan kaya maupun miskin, sakit maupun sehat, sampai kematian yang memisahkan. Inilah komitmen kita. Dan Pak Adi mengatakan semalam buat kita, sebelum kita menikah, apa dikatakan? Harus ada namanya roh pengampunan. Dan setelah menikah harus semakin kuat. Mengapa? Sebab engkau menikah dengan seorang yang
berdosa. Jadi kita menikah bukan dengan malaikat, kita bukan menikah dengan alien jika pun ada, atau UFO. Kita menikah dengan orang berdosa. Kalau kita tidak ada roh pengampunan, maka saya yakin pernikahan yang kita jalani sedang berada di satu titik yang sangat mengkhawatirkan. Makanya topik hari ini, komitmen, itu sangat penting untuk kita bahas bersama dan kita diskusikan bersama melalui pembicara kita yang hadir bersama dengan kita untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran Tuhan, firman Tuhan, bahkan pengalaman beliau di dalam menjalani berumah tangga 46 tahun sudah bertahun ini, dan di usia 75 tahun. Kita sambut hambanya dengan tepuk tangan, Pastor Adi Sutanto. Untuk sinode kita GKI itu punya peraturan, ketua sinode sehabis makan siang harus istirahat. Tapi karena sudah komitmen, ya sudah. Jadi Anda perlu berdoa sungguh-sungguh supaya saya kuat untuk siang hari ini. Kembali satu lagi tadi didiskusikan di sana, jam istirahat itu soal karakter sedikit aja supaya nyambung tadi. Saya tahu sih bahwa karakter itu memang susah untuk diubah, sudah karakternya begitu. Gitu kan. Dulu katanya kesaksian ada pencopet di Jerman. Sakit mau mati, jadi familinya cepat-cepat panggil pendeta. Minimal pokoknya sebelum mati bisa didoakan, diinjili supaya jiwanya masuk surga. Jadi pendeta diundang dan doakan, ngomongin, diinjili. Ya kelihatan mau aja. Pendetanya ini ya lengkap, pakai jas, bawa pulpennya yang biasa untuk tanda tangan. Amin, mati. Sobatnya mati terus itu. Cuma pendetanya ini cari pulpennya, cari pulpennya, hilang. Setelah diperiksa, ternyata sudah masuk kantongnya pencopetnya. Jadi sampai mati pun nyopet, belum masuknya. Luar biasa gak? Mau mati aja tapi tetap nyopet karena sudah karakternya. Jadi memang betul karakter itu sulit untuk berubah, ya. Cuma sekali lagi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi apapun karakter dari pasangan hidup kita, kalau Anda tetap berjuang berjalan bersama Tuhan, kiranya itu kemenangan akan dicapai di situ. Jadi jangan pernah kita berkata karakter suamiku, istriku memang begitu. Jangan begitu. Ya. Karakter memang betul itu kebiasaan-kebiasaan yang dipraktekkan terus sampai mendarah daging, tapi tetap bisa diubah. Dalam nama Yesus, Yakub bisa berubah menjadi Israel. Itu aja, ya. Tambahan dari tadi. Itu, ya. Jadi sekarang kita bicarakan soal komitmen. Kembali kepada kitab suci awal. Tuhan itu juga komitmennya juga mutlak.
Dan yang luar biasa itu kalau kita mau tidur boleh. Tuhan itu kan lahir, hidup untuk mati. Jadi tujuannya satu. Dia datang ke dunia itu untuk pikul salib buat saudara dan saya. Itu komitmennya. Gitu. Jadi itu dia tidak mau lepas. Jadi satu kali kata orang, siapa aku? Oh, Elia, salah satu nabi, ini, itu. Kata kamu siapa? Petrus menjawab spontan, you are the son of the living God. Gitu kan? Anak Allah yang hidup, Mesias. Oh, Petrus, bukan kamu sebenarnya. Itu Tuhan yang menyatakan diri kepada kamu. Dia dipuji. Tapi ceritanya setelah itu Tuhan Yesus cerita tentang penderitaan yang akan dialami kan. Sebentar lagi nanti anak manusia akan ke Yerusalem, nanti sampai di sana diikat, akan menderita, dijatuhi hukum mati, dan nanti akan bangkit. Ngomong gitu, itu Petrusnya langsung tangani Tuhan Yesus ditarik. Kiranya itu tidak terjadi. Masa Tuhan akan menderita mati gitu. Gitu kan? Ceritanya gitu kan. Tapi lihat, karena Petrus sepertinya menarik tangan Tuhan Yesus dari komitmen yang Tuhan mau jalani, itu langsung dibentak dia. Setan kamu gitu. Ya, tadi dipuji bahwa engkau Petrus, Petra, batu karang yang teguh. Tapi kali ini dimarahi, setan kamu. Kamu memikirkan yang dipikirkan manusia, tidak ada yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, manusia kan pemikirannya jangan menderita, jangan susah. Mana itu? Karena melawan komitmen yang Tuhan sudah pegang dalam hidup. Jadi komitmen selalu ada konsekuensinya. Itu jelas. Ya. Komitmen ada konsekuensinya. Kalau saya sih ringan aja, yaitu tidak tidur siang. Sore boleh siang. Siang tidur sore. Tapi Tuhan Yesus komitmennya mati. Itu dah. Sampai nanti di Taman Getsemani dia memang ya itu rasanya aku mau mati, sedih, darahnya peluhnya menitik seperti darah. Sampai malaikat harus diutus untuk menguatkan dia. Ya, dia sampai seperti sebenarnya setengah terpaksa itu dia menjerit, Bapak kalau boleh cawan ini lepas daripadaku. Engkau maha kuasa, engkau maha kasih, kalau boleh jangan lewat salib. Tapi harusnya dalam komitmen itu dia menyertakan satu kalimat, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Ya, jadi boleh aja kita itu menjerit karena berat konsekuensi daripada komitmen, tetapi tidak boleh menyangkal. Tetap kehendakmu Bapa jadilah. Ya, hari ini sih dia punya nama di atas segala nama, dia raja di atas segala raja, dan nantinya malah semua lidah akan mengaku, semua lutut akan berlutut. Cuma yang kalau nanti baru berlutut, nanti baru mengaku terlambat. Agustus sekarang. Ya, tapi nanti kalau dia datang semua lidah akan mengaku. Semua lutut akan berlutut. Ya, dan saudara dan saya berbahagia karena sudah mengakui dia sebagai raja di atas segala raja. Itu, dan nanti kita sama-sama dengan dia. Ya, saya sendiri berdoa kalau bisa jangan mati, tapi Tuhan Yesus datang. Pengangkatan katanya. Ya. Tapi jadilah kehendak Tuhan yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, komitmen itu ada konsekuensinya, dan komitmen yang sungguh mesti harus sampai mati. Ya, sampai mati. Kita ikut Tuhan juga dengan segala konsekuensi. Jadi dulu ketika panggilan itu datang dalam hidup saya, itu sebenarnya juga berat karena saya melawan keluarga. Keluarga saya setengah dipaksa sebenarnya, suruh di kedokteran. Ya karena kita keluarga miskin,
pendidikan itu akan menaikkan tingkat sosial kita. Adik saya jadi dokter, kakak saya satu juga dokter, ada yang hakim, ada apa macam-macam. Jadi tidak boleh saya sekolah pendeta. Pendeta itu miskin, kan? Belum ada teologi kelimpahan. Tapi tekad sudah ada. Dalam komitmen itu sampai satu kali dengan tulus berdoa pada Tuhan. Tuhan, kalau sampai sebab setan ini menakut-nakuti terus, kamu akan miskin, kamu akan gini, adikmu, kakakmu naik mobil, kamu akan naik sepeda motor, gitu terus itu ya. Intimidasi, supaya intimidasinya saya lawan, saya sampai berdoanya itu sampai sedikit nekat. Tuhan, pokoknya saya tetap jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Kalau nanti satu hari jadi tukang becak, tetap jadi pendeta. Saya sebutkan itu, tukang becak, tetap jadi pendeta. Untung Tuhan tidak bilang amin. Untung Tuhan tidak bilang amin. Kalau diaminkan sungguh gimana? Itu belum pernah saya jadi tukang becak. Sebagai kenang-kenangan, rumah saya di Amerika, rumah saya di Salatiga juga saya ajak becak-becak. Tuhan tidak selalu mengaminkan doa kita. Diaminkan gimana? Sampai hari ini sih terus terang, kalau secara tulus saya berkata, berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi dalam pelayanan, dalam hidup rumah tangga sendiri itu sudah lebih daripada yang pernah saya harapkan sampai hari ini. Ya, jadi ya komitmen itu memang begitu. Ya, dalam keluarga juga sama. Sebab itu saya usulkan satu, saudara sekalian, jangan pernah berkata kata cerai. Apapun keadaan, emosimu tinggi, apapun keadaanmu, jangan pernah kita itu berkata cerai. Ya, kita komitmen pada waktu sehat maupun sakit, pada waktu cukup maupun kurang, sampai maut memisahkan kita. Dan memang betul, kalau sudah maut memisahkan kita ya sudah. Sebab di surga itu tidak ada kawin mengawinkan, ya, keadaan kita seperti malaikat. Kita akan tahu ini mantan istri saya, mantan anak saya, mantan apa boleh, tapi tidak ada kawin mengawinkan lagi. Ya. Jadi papa saya punya istri pertama itu anaknya 5. Anak kelima di desa pendarahan banyak, mama saya pertama meninggal. Lalu menikah yang kedua, anaknya 10. Jadi 15 betul. Luar biasa. Keluarga Kapi itu keluarga besar. Luar biasa. Dan kalau di surga ada kawin mengawinkan, ya saya kasihan mama saya. Mama saya mama kedua. Nanti yang gandeng siapa? Dia kan akan gandeng papa saya, gandeng istri pertama. Jadi memang di sana tidak ada kawin mengawinkan, kita hidup seperti malaikat semuanya. Itu jadi selama di dunia ini, makanya selama di dunia komitmen dipegang dalam kehidupan kita. Itu tadi, suami tolong mengasihi istrimu seperti mengasihi dirimu sendiri, tubuhmu sendiri, dan seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Pasti. Dan caranya menurut saya sih sama dengan yang lain-lain dalam banyak hal itu, selalu belajar untuk setia kepada hal yang kecil. Kalau yang kecil aja nggak setia, bagaimana mungkin setia pada yang besar? Itu ya ulang tahunnya sendiri, ya, atau ulang tahun pernikahan. Ada kesempatan apa itu dipakai dari waktu ke waktu dalam kehidupan kita, bagaimana kita memupuk itu. Ya, PLGMC ngomong terus terang, ya, itu lembaga pernikahan itu sebenarnya bisa rapuh, ya, kalau nggak dipelihara, tetap harus dipelihara. Dan apa yang harus dilakukan tiap hari harus dilakukan tiap hari.
makan, olahraga itu nggak bisa. Saya daripada repot-repot makan itu seminggu sekali lah, tapi makan yang banyak nggak bisa, nggak boleh. Olahraga juga nggak bisa, daripada tiap hari 3 kilometer sekalian aja seminggu sekali 25 kilometer nggak bisa itu ya. Nah, itu sama dengan kita ini memupuk akan kasih sayang kepada istri, pada suami, menghormati itu tiap hari, setiap kali ada kesempatan dari waktu ke waktu, sedikit demi sedikit terus. Itu caranya tidak ada cara lain. Itu yang harus dilakukan tiap hari, itu harus dilakukan tiap hari. Salah satu gereja kita yang memang menurut saya dalam hal komitmennya itu tinggi itu memang satu di antara CBCC. Luar biasa sih, luar biasa. Ya karena mungkin 10 tahun yang lalu dolar Amerika masih 9.000 rupiah. Itu aja satu kali pendetanya email saya di Amerika. Adik, maaf ya, ini bendarannya bisa lupa lagi. Tapi hari ini saya transfer Pak. Di tempat 10-an biasanya ke sini. Saya masih ingat angkanya. 931 3 angka 3 angka. Ya, 931 3 angka 3 angka. Ya, 931 juta. Itu kalau didolarkan pun 100.000 itu. Buat saya juga banyak sekali. Dia ngasih 100 juta, saya tidak akan tanya. Ya kan, kalau jemaat Anda itu ada yang memberi perpuluhan 150 dolar, 300 dolar, kan kita nggak tanya. Hari bulan ini memang pendapatanmu segitu, kan enggak. Ya terserah, itu sukarela, itu hatimu, kerelaanmu berapa. Kalau itu perpuluhan subuhan juga boleh, perpuluhan pura-pura yang terserah, itu kan itu kan kerelaan. Tapi ini bisa termasuk komitmennya tinggi. Buat saya luar biasa. Dan biasanya memang di mana hartamu, di situ hatimu. Makanya tadi saya bilang kalau kamu orang tidak senang sama kamu, gosipin kamu, fitnah kamu, kita tinggal kirim makanan, kirim amplop. Sebab apa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hatimu belum nyampe pada dia, ya, hatimu belum bisa ngampuni dia, itu hartamu dulu aja dikirim. Sebab di mana hartamu, di situ hati-hatimu. Baca itu perumpamaan Tuhan Yesus bendahara yang tidak jujur itu kan soal harta, ya kan? Gunakan mamon itu untuk kita belajar komitmen yang ada. Itu jadi sekali lagi caranya kalau ada orang yang tidak senang pada kita, itu dibaiki hatinya dengan cara entah roti, entah amplop, entah apa saja yang Anda bisa berikan kepada dia. Sebab di mana hartamu, di situ hatimu. Hatimu nanti manusia. Kita tidak ikut perasaan, tapi ikut akan kebenaran yang ada. Dan yang luar biasa dari sisi ini jadi inspirasi banyak. Ya bukan hanya soal persepuluhan, harta, tapi soal anggota juga. Dia itu selalu ngomongnya kalau ada orang banyak datang seminarnya dan sebagainya gitu, saudara ikut seminar boleh. Satu hal jangan bergabung ke gereja. Itu luar biasa buat saya. Ya, jadi dia tidak menarik orang supaya menjadi anggota gereja. Yalah, terserah masing-masing. Kembali ke gereja masing-masing. Ya saya bilang juga sih di sini kan saya bilang pada staff, nggak usah ditarik-tarik. GBI, GBDI, Gereja Betel, Tabernakel semuanya itu sebenarnya sudah CKI. Dan itu Jemaat Kristen Indonesia. Itu tidak usah satu tujuan itu sebenarnya. Buat saya peneguhan, dulu kita kirim misionari ke Domi Amerika di Los Angeles. Ya, waktu kita masih yayasan, kita kirim $1,000 setiap bulan untuk mau kasih pendeta itu merintis gereja Indonesia.
Nah, dia juga nggak tahu apa-apa, dia hanya nama desanya apa ya, Indonesian Christian Fellowship gitu. Apa? Indonesian Christian Fellowship. Diterjemahkan bahasa Indonesianya Persekutuan Kristen Indonesia. Singkatannya Persekutuan Kristen Indonesia. Singkatannya PKI. Loh, PKI. PKI dia. Kata PKI kan haram di Indonesia. Kaget PKI. Jangan PKI lah. Ya, kita terjemahkan bebas saja. Jemaat Kristen Indonesia. Kita belum tahu apa. Kita belum daftarkan di Indonesia. Ini sudah pakai nama Jemaat Kristen Indonesia. Buat saya, walaupun hal yang simpel seperti itu ya seperti peneguhan dari itu. Saya daftarkan Jemaat Kristen Indonesia, tahu-tahu mereka tanpa pengetahuan kami, namanya seperti persis sama Jemaat Kristen Indonesia. Gitu. Ya, jadi dalam soal keanggotaan, dalam soal apa ini, keuangan, punya integritas, punya komitmen dalam hidup saudara dan saya, soal keluarga, soal gereja juga komitmen. Saya mau menganjurkan jangan cari gereja yang sempurna. Satu, tidak pernah ada. Kalau Anda sampai ketemu, Anda masuk ke gereja yang sempurna, itu kasihan. Begitu Anda masuk, gereja menjadi tidak sempurna. Ya, Anda tidak sempurna membawa ketidaksempurnaan. Ya. Di mana Tuhan tempatkan, disitulah kita ingin melayani. Tahun 76 sebenarnya saya sudah sekolah di Amerika. Tahun 73 saya sudah sekolah di 76 saya sudah lulus dengan MDiv dan MTH. Lumayan tuh. Zaman itu masih sedikit langka. Jadi saya pulang ke Indonesia ya, saya setengah bangga juga punya Master of Divinity dan Master of Theology. Mau jadi pendeta di kota Solo dapat tawaran. Mau jadi pendeta di kota Semarang bisa. Mau daftar jadi dosen pasti diterima. Lulusan luar negeri, ya kan? Tapi heran itu dalam berdoa, dalam cari Tuhan itu Tuhan mengarahkannya pergi ke desa, Pak. Pelayanan, bikin yayasan, sehingga gereja kita ini, jika itu desa pertama di desa Sampetan, lereng Gunung Merbabu, titik gereja kita pertama. Tapi ya hari ini saya sangat bersyukur sebab yang kelihatannya desa kecil itu hari ini sudah berubah jadi 400 desa lebih, di mana antara lain Semarang, Jakarta itu sama-sama kita. Jadi komitmen dengan Tuhan, ikut jalan Tuhan, itu menghasilkan itu biji sesawi. Asal kita tekun, kita pelihara dengan baik, nanti kalau bertumbuh dia lebih daripada sayuran yang lain. Jadi jangan takut. Komitmen dari hal-hal yang kecil dalam hidup saudara, terhadap keluarga, terhadap gereja, terhadap Tuhan, terhadap pelayanan, selalu akan menghasilkan. Dan nanti kerajaan surga itu, makanya jangan takut kalau misalnya NTT itu sekarang ada satu kelurahan dijadikan agama lain gitu-gitu, tidak usah khawatir. Ya, Tuhan tetap menang. Nanti kalau dia datang itu semuanya itu akan dikaruniakan kepada kita. Ya, itu inti daripada komitmen kita terhadap Tuhan dan terhadap gereja. Selama kita hanya melihat akan kelemahan, kekurangan, kesalahan di mana-mana akan ada dalam kehidupan kita. Tapi di dalam komitmen kita itu melampaui semuanya. Oke. Jadi kemarin Pak Gubernur tidak mengikuti itu botol-botol itu. Komitmen mereka ini mau mengumpulkan
semua itu dijadikan gedung gereja. Kelihatan kecil. Saya ini pernah dapat kesaksian pendeta di Indonesia. Waktu itu dia di Indonesia. Dia itu disokong seorang ibu untuk sekolahnya di Tamangan sana. Itu ibu itu hanya mengumpulkan botol, dijual, dapat uang, kirimkan ke Indonesia, beasiswa dulu. Jadi pendeta. Nah, ini saya dengar bahwa kalian komitmen mengumpulkan botol-botol untuk dijualin supaya nanti bisa beli gedung gereja. Siapa tahu satu hari ketemu Ketua Mas kan? Betul yang masih. Saya nggak tahu sih nanti bagaimana Tuhan akan menolong ada kalian punya gedung gereja sendiri. Cuma kalau buat saya, ya kita ini selalu begini, bersyukur dengan apa yang ada, tetapi visi tetap ke depan yang besar. Gitu ya. Dengan dipinjami tempat ini buat saya kayak begini ini sudah sangat bagus sekali. Kapan aja bisa datang ke sini. Itu sudah bersyukur. Cuma dalam waktu yang sama kita ini tetap mempunyai visi yang ke depan yang jauh lebih daripada ini, yaitu punya gedung gereja sendiri. Entah bagaimana nanti Tuhan itu menolong, itu cara Tuhan, kita izinkan Dia menolong kita di dalam kita bekerja. Itu jadi GBCC Jakarta Praise Community Church itu ya, sekarang ini sih katanya sudah 22.000 ya, ya di Alam Sutra, di Casablanca, sama di dekat Hotel Indonesia yang awal. Nah, saya mendorong kalau ketemu pendetanya itu kita dengan senang hati kalau Anda mau bikin cabang 100 biji di Indonesia, nggak usah khawatir. Dan menurut saya mereka ada kemampuan untuk ke arah sini. Sel grupnya, kebaktian rumah tangganya, terakhir saya tanya waktu pandemi itu sudah 1.400 biji. Jadi kalau satu kebaktian rumah tangga isinya 10, sudah 14.000 orang aktif. Saya pernah tanpa sengaja itu ketemu orang teman lama gitu. Familinya ada yang mati. Cerita pada saya, dia nggak tahu bahwa GBCC itu bagian daripada sinergi GKI. Jadi dia cerita, saya hanya dengarkan aja. Itu luar biasa biasanya. Itu menolongnya kita waktu penanya meninggal atau apa itu. Sudah tidak hanya sebagai teman dan sebagai gereja. Gereja itu kan hanya ngurusi kebaktiannya. Tapi tidak, dari angkutan, dari surat kematian, dari semua yang mana dibantuin sampai seperti family sendiri. Extra mile. Pelayanannya itu semua menyeluruh. Dan menurut saya kalau gereja kita ada kalian melayani orang-orang baru itu dengan sepenuh hati, rohani, jasmani, materi kita perhatikan seperti itu, cepat sekali akan betul. Jadi tolong mari kita komitmen di dalam pelayanan kita kepada keluarga sendiri, kepada gereja, keluarganya daripada Tuhan. Dan komitmen sekali lagi sampai mati. Dari kita selesai. Kata cerai jangan pernah diucapkan apapun keadaannya. Amin. Ponakan saya jadi pendeta di LA. Dulu nakal. Kalau main badminton, kalau kalah itu kebun binatang keluar kata-katanya. Anjing, apa gitu. Setelah bertobat itu omongan sulit untuk dicegah, sudah terlalu biasa. Jadi supaya bisa berubah sedikit, tidak sampai ngomong kata-kata kebun binatang, dia ganti. Jadi kalau jengkel, marah, haleluya, gitu. Ganti haleluya. Dia bersaksi pada saya. Satu hari naik M dari Semarang ke Jakarta, ada supir keluarga. Itu jalan licin, hujan,
tahu-tahu mau masuk jurang di antara dua kubu. Spontan dia, haleluya, bisa berhenti di antara dua kubu. Jadi kata haleluya itu berkuasa, bisa mencegah masuk jurang. Jadi kalau sudah ada kata-kata tidak enak, ganti aja. Ya, siapa tahu diurapi Tuhan malah mencegah dari malapetaka. Apalagi kalau betul-betul di antara kita masih menggunakan kata-kata apa tadi? Binatang. Jangan sudah di dalam kehidupan. Kita waktu nikah komitmen untuk hidup semati, gitu kan? Dan cuma waktu nikah kita tidak ada perjanjian punya anjing atau tidak ada perjanjian. Dia termasuk senang binatang piaraan anjing. Saya termasuk tidak senang. Kalau ada anjing dekat-dekat makan sup itu rasanya bulunya anjing ada yang masuk. Saya tidak senang. Dia belum punya anak waktu itu, ya sepi lah. Belum punya anak, punya anjing satu ya. Ya sebagai suami yang baik ya satu artinya ya punya anjing satu. Nanti 1-2 minggu dia berkata lagi, anjing satu ya kasihan, kesepian. Minta satu lagi. Ya, mintanya pintar, punya anjing jantan dikasih anjing betina. Dalam sekian bulan langsung jadi 4, jadi 5. Langsung saya juga ambil kebijaksanaan. Pokoknya anjing tidak masuk ke ruang dalam. Saya kasih pagar kecil. Jadi tidak bisa masuk ke tempat makan, tidak bisa masuk ke living room-nya. Pokoknya di emperan, di gudang, di mana pun. Yang luar biasa. Saya masih pakai sepeda motor, skuter mobil. Kalau kami pulang pelayanan, pulang begitu buka pintu pagar itu, anjing-anjing datang. Semua anjing tanpa kecuali. Yang disambut hanya istri saya. Nggak ada yang dekat-dekat saya. Semua mendekat kepada dia. Nggak ada yang dekat saya. Jadi kesimpulan saya, anjing pun tahu siapa yang mengasihi. Sebab dia komitmen untuk memelihara dengan baik. Jelas, ya. Apalagi manusia, apalagi pasangan hidup kita, apalagi anak-anak. Ya, kalau kita komitmen di dalam mengasihi mereka, itu pasti mereka akan tahu. Anjing aja bisa tahu. Ya. Itu cerita anjing di rumah kita. Kamu sekarang masih punya 2 di rumah, salah 3. Kalau di Amerika nggak usah. Saya sih beli itu anjing-anjing yang kalau ada orang lewat bisa membombong sendiri. Hanya baterainya aja dari waktu ke waktu diganti, Pak. Komitmen ada konsekuensinya, komitmen dengan semua hidup, sangat ya di dalam kehidupan kita, dan percayalah akan menghasilkan sesuatu yang besar dan baik di dalam kehidupan kita dengan pengurapan yang datang daripada Tuhan. Ya, saya tambahkan tadi, jangan belajar menjadi anggota jemaat yang langsung kesana kemari. Komitmen dengan salah satu, dengan Anda bertumbuh, dengan bukan hanya menjadi penonton, dan komitmen untuk ikut pelayanan sama-sama di dalamnya. Kita bersyukur saya sendiri komitmen dengan pelayanan. Bahkan siang hari ini tidak tidur siang kan Pak. Dengan komitmen, dan sekarang ini saya merasa sih bahwa itu berkat Tuhan dalam sinode kami itu luar biasa. Itu pendahuluan kita bersama-sama soal komitmen itu. Jangan pernah berkata cerai, hanya kematian yang memisahkan kita. Nantinya di akhirat memang tidak ada kawin dan mengkawinkan,
justru dalam kesusahan, dalam penderitaan, dalam kekurangan, itu kesempatan kita membuktikan komitmen kita pada pasangan hidup kita. Yuk. Dulu terus terang ada anggota gereja kami di Amerika, ya, suami saya itu istilahnya bipolar, ganda, kejiwaannya ganda, kadang kelihatan baik, kadang kelihatan kejam. Jadi dia ini mau cerai. Jadi saya pasti sebagai pendeta tidak bisa merestui. Sampai saya bilang, bagi Tuhan itu kalau mau menceraikan itu gampang. Ya toh dia naik mobil ditabrak orang jurang, orang yang mabuk juga mati. Naik MH 170, MH 170 juga langsung hilang. Tahu ya? Malaysia M9 170 itu kan terjun ke laut sampai hari ini nggak diketemukan di mana. Ya. Bagi Tuhan kalau mau memisahkan gampang, kan jangan dari kita sendiri. Ya, dia Tuhan aja. Kita tetap komitmen, setia apapun, bagaimanapun. Sekali lagi, justru di dalam keadaan yang tidak enak, keadaan yang tidak bagus, itu kesempatan kita mau. Dan kadang-kadang Tuhan juga begitu dengan kita. Kadang-kadang kita berdoa itu seperti Tuhan diam kan. Rasanya nggak dijawab begitu. Itu kesempatan kita mau buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan lebih daripada sekedar pada waktu menikmati berkat. Tidak ada apa-apa. Kesempatan Tuhan. Itu 5-6 menit. Istri saya ingin bersaksi sebenarnya. Ini sesi yang terakhir. Mari tepuk tangan dulu. 5 menit, mari diari. Ya, saudara-saudara, saya ingin sedikit membagikan rahasia daripada kehidupan rumah tangga kami. Satu hari saya sedang pulang dari bekerja, naik mobil sendiri, lalu saya mendengar audible voice. Kamu mau tak berkati enggak? Saya tahu bahwa suara itu suara dari Tuhan. Tidak ada siapa-siapa dalam mobil. Jadi terus saya respon, saya bilang, ya tentu saja mau Tuhan. Siapa yang tidak mau diberkati? Nah, tapi kamu harus turun. Pak Tuhan, mulai hari ini kamu harus diam. Suruh diam. Kenapa Tuhan? Terus ini saya karena di dalam mobil sendirian, saya bisa berbicara dengan Tuhan sendiri. Sering saudara-saudara di dalam kehidupan saya, Tuhan ini sering bicara dengan saya. Kadang-kala Tuhan itu tunjukkan kepada saya apa yang akan terjadi dalam pelayanan yang berikutnya. Nah, waktu itu saya tanya Tuhan, apa Tuhan yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Lalu Tuhan bilang, kalau bertengkar itu siapa yang mulai? Lalu saya bilang, saya Tuhan. Kalau saya itu salah nggak salah, saya selalu ngomong nomor 1. Jadi saya membela diri. Terus Tuhan bilang, nah mulai hari ini kamu diam. Nggak bisa Tuhan. Saya kalau nggak salah suruh diam gimana terhadap suami saya. Jadi saya harus ngomong, membetulkan kalau saya ini tidak bersalah. Tapi Tuhan bilang, kamu mau tak berkati enggak? Wah, siapa yang nggak mau diberkati? Itu saya kata, iya, saya mau diberkati. Tapi saya harus diam kalau bertengkar. Nah, saya nggak tahu, saudara.
sebetulnya ada pelajaran yang sangat berharga. Apa yang Tuhan katakan untuk saya. Karena apa? Kalau kami ini bertengkar, saya menjawab, dia berkata, saya tidak bisa mendengar sebetulnya itu salah saya ini apa. Karena mulut saya sudah ngomong begitu. Nah, sekarang Tuhan berkata, saya harus diam. Dengan diam itu sangat-sangat menolong saya. Saya bisa tahu kesalahan saya. Kalau saya ini salah, saya minta maaf kepada dia. Tapi kalau saya tidak salah, caranya gimana? Ini dalam hubungan suami istri ya, saudara. Nah, caranya gini saudara, yang saya lakukan. Saya kan ingat janji Tuhan, harus diam, maka kamu tak berkati. Saya, kalau dia yang salah, saya diam aja. Hari itu saya tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa waktu berlalu, waktu dia senang, waktu kami seperti bersama, waktu kami sedang makan di luar, saya bilang, saya kalau panggil dia kok, ingat gak? Waktu dulu itu kita kan bertengkar soal ini. Sebetulnya itu bukan salah saya, gitu ya. Dan dia tahu juga. Ya, saya itu menceritakan sebetulnya saya itu maksudnya ini. Dia tahu ya. Nah, penyelesaian dengan baik terjadi. Saudara, apa yang terjadi setelah itu? Janji Tuhan itu terpenuhi. Berkat Tuhan itu melimpah dalam kehidupan rumah tangga kami. Bukan saja kami jarang bertengkar, tetapi juga berkat jasmani mengalir. Keuangan rumah tangga diberkati, anak-anak diberkati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komitmen. Itu baik sekali ya. Saya juga mau share kepada saudara bagaimana kehidupan kita di dalam rumah tangga, bagaimana memperbaiki akan rumah tangga yang yang tidak baik ya. Bagaimana kalau kita merasa kita tidak diberkati dalam rumah tangga. Dan saya mau menceritakan kepada saudara tentang apa yang saya alami, kiranya boleh menjadi berkat kepada saudara ya. Jadi dengan diam itu ya, kita sering kalau di dalam rumah tangga itu saya tidak bisa selalu cita-cita baik-baik aja, kadang kan ada pertengkaran ya. Nah, Tuhan itu kalau janji selalu ditepati dan sampai hari ini saya merasa berkat Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Sehingga saya kalau ada kita cuma bertengkar itu saya tanya sama suami saya, kita bertengkarnya kapan? Jadi saya sampai bingung nih kita bertengkarnya kapan. Sudah jarang bertengkar karena saya mau ingat janji Tuhan itu. Dengan diam itu kamu bisa tahu ini salah atau enggak. Kalau kamu itu salah, ya kamu harus minta maaf. Tapi kalau sudah ribut tuh ngomong, nggak bisa tahu mana yang salah. Ya, tapi dengan diam itu saya belajar banyak dan Tuhan memberkati luar biasa. Ada amin, ibu-ibu. Saya ini merasa dulu termasuk menantu yang ditolak. Lamaran pertama ditolak juga. Dan oh ya, mau kawin lari sebenarnya bisa, dia mau. Ya, tetapi kami bertekad komitmen enggak, pernikahan yang baik
harus direstui sama orang tua. Kita berjuang, kita berdoa sampai orang tua menyetujuinya. Saya tidak tahu persis setujunya 100% atau hanya 50%, pokoknya mereka ikut setuju. Itu, dan saya berjuang dari menantu yang rasanya tertolak, menurut saya jadi menantu yang terbaik. Mama mertua saya ajak jalan-jalan ke Amerika, adiknya menikah di sana. Ya, dengan baik sekali. Hanya satu yang masih sedikit menyesal itu, sebelum meninggal sebenarnya kami punya cita-cita, saya punya kerinduan untuk membelikan mobil untuk mama mertua. Pada waktu saya tawari, beliau berkata, enggak lah, bukan kelas kita, dia naiknya becak sama sepeda. Jadi saya menyesal tidak saya paksa. Sebenarnya kami walaupun mobil baru nggak bisa, mobil sedikit lama masih sanggup untuk beli, lengkap dengan mengongkosi sopirnya bulanan. Kami tidak paksa. Seandainya saya tahu bahwa itu kesempatan yang Tuhan anugerah, kami saya paksa. Ya, tolong saudara yang masih punya mertua, jangan sia-siakan waktu untuk menghormati dan mengasihi mereka. Itu. Terima kasih Bu Ati, luar biasa kesaksiannya. Tepuk tangan Bu Ati. Itu lah. Ya. Kemarin saya sudah bersaksi pada kelompok kecil, mungkin saya ulangi di sini. Ya. Kadang-kadang itu dalam komitmen itu jalannya memang sempit. Cuma kalau kita mau rela, dalamnya itu selalu ada blessing in disguise, itu berkat yang besar. Jadi iparnya kita, suami adiknya buat ini meninggal dunia. Ya, Pak Titus ini juga tahu itu siang namanya. Dia tidak bisa drive, tidak ada kerjaan, sewa apartemen itu $2.000 tiap bulan, kasihan. Untuk kita tegakan jadi homeless juga tidak tega hati kita. Anaknya 2, 1 ada yang autis lagi, bisa dikasihan. Ya sudah, karena anaknya di atas 18, tunjangan pemerintah berhenti, karena di atas 18 tidak punya apa-apa. Jadi kita dari bulan ke bulan membantu 2.000. Cuma itu berat. Singkat cerita, karena rumah kita ini agak halamannya cukup luas, sana pakai square feet sih, 30.000 square feet. Ya, itu hampir mungkin 2.700 meter persegi, kalau meter mungkin ya. Itu jadi kita tekad, kita berdoa, kita bangun satu rumah lagi, walaupun kecil, 1.200 square feet. Bangun, nah, puji Tuhan dapat kontraktor baik, orang Spanish speaking people gitu, murah, dan kita sudah janjian dan dibikinkan bagus, tidak kalah itu standarnya dengan rumah utama. Supaya nanti biar dipakai adiknya dah, daripada uang 2.000 hilang terus tiap bulan. Sementara ini dibangun, izin sudah keluar, fondasi sudah, bangunan mulai jadi, ini diurus adiknya Bu Ati ini di Departemen Sosial. Bu Ati ini 25 tahun kerja di county di Departemen Sosial. Itu diurus itu malah karena anak yang kecilnya itu autis, itu tetap tunjangan pemerintah diberikan, ya. Mungkin sekarang sekitar 1.700, 1.800, 1.900 tiap bulan. Dan luar biasanya ibu yang merawatnya juga dianggap kerja sama pemerintah, dapat lagi 1.700, jadi 3.400, 3.500 tiap bulan. Pemerintah menolong mereka, Tuhan menolong kami. Jadi kami nggak usah kasih bantuan.
Tapi ini guest house-nya sudah jadi. Hari ini tidak lagi memberikan bantuan 2.000, malah dapat 2.250 hasil sewanya. Jadi kapan aja mau makan dimsum, siap saya. Jadi komitmen itu seringkali malah membawa berkat di dalam kehidupan. Ya, jadi jangan takut dalam dorongan Anda kalian dalam keluarga, suami, istri, anak, dalam gereja juga komitmen. Ya. Itu gereja lewat pengumpulan botol kiranya terjadi. Baik, kita beri tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Adi dan Ibu. Satu kehormatan untuk kami langsung mendengar kesaksian dari Ibu, dan tentunya itu luar biasa buat semua kita yang hadir hari ini. Masih segar? Iya. Bilang dengan sebelah, tetap semangat. Tetap semangat. Bilang dengan dia. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah ada di jam 2.15. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan. Dan saya tahu memang ini jam-jam antara langit dan bumi. Jadi harus ada satu tenaga yang luar biasa untuk kita bersama. Tapi saya tahu, saya berbisik di hati saya, wah ini Sabtu yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Sabtu yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Gak bisa kita cari seminar yang seperti ini, hanya ada di sini. Hanya ada di sini. Apalagi nanti kita akan dapat souvenir ini masing-masing, setiap couple, pasangan, mengingatkan kita kembali komitmen kita. We still do. Yes, I do. Promise to love and care. Jadi masing-masing kita dapat. Ada foto Pak Adi di sini. Kalau mau minta tanda tangannya, hubungi beliau saja. Ya, jadi ini masing-masing akan dapat nanti. Setiap pasangan satu. Jika tidak ada pasangannya pun dapat satu. Taruh di rumah, ingat balik. Wah, sudah janji dulu. Mau kaya, mau miskin, tetap sama-sama. Mau sehat, mau sakit, tetap sama-sama. Mau baik, gak baik, tetap sama-sama. Namanya juga sudah jodoh. Ya kan? Dia nggak kemana-mana. Oke, Bapak Ibu. Ibu Natali ada mau angkat tangan tadi, mau bertanya. Silakan mic-nya. Ya, kita semangat bersama. Iya. Masa sedikit kesaksian yang tadi Bapak bilang suka keluar kata binatang itu. Saya tuh sejak mengenal Tuhan Yesus dan tahu ayat belum bunyi ya. Nah, saya tuh termasuk orang yang tadinya juga ada perkataan sedikit ini kalau marah gitu. Jujur ya. Terus sejak saya mengenal Tuhan Yesus dan saya tahu ayat Alkitab di Matius 12 ayat 37 yang berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sejak saya tahu ayat itu, anak saya masih kecil-kecil. Kan kalau ulangan, pulang nilai kurang bagus, biasanya aduh bodoh banget kamu, hari ini yang gak bagus gitu. Jadi saya berubah sejak saya tahu nih menurut ucapan. Jadi anak saya tuh kalau pulang nilainya misalnya cuma 40 gitu ya. Waduh adek, kok begini? Besok lebih pintar lagi, padahal saya marah. Kamu pasti pintar, bisa deh. Padahal ada suara saya marah, tapi dengan kata-kata yang ngatain dia pintar gitu loh, positif. Nggak ngatain dia bodoh lagi sejak itu. Jadi anak-anak betul luar biasa loh. Perkataan itu sungguh sangat luar biasa. Hanya firman Tuhan itu luar biasa. Menurut sejak itu saya tidak pernah lagi mengatakan anak saya bodoh. Jadi saya selalu sumpahinnya, maksudnya sumpah ya, maksudnya ngatainnya itu, aduh positif. Adek, kamu tuh pintar, besok bisa dapat nilai 100 ya. Padahal saya marah, dia cuma dapat 40 gitu loh. Nah pokoknya juga gitu. Jadi setiap sampai detik ini pun saya kalau mau marah sama anak saya tidak pernah ngatain kata yang jelek. Sejak saya mengerti ayat ini. Itu aja sih kesaksian sedikit. Tepuk tangan. Dan saya juga ada sedikit kesaksian ibu yang tentang diam, itu sudah saya laksanakan. Dulu saya jujur, saya sering cerita ke ibu kan, suami saya orangnya begini-begini, tapi saya selalu betul hikmatnya diam. Jadi saya diam dulu.
sampai misalnya moodnya dia udah bagus, ini kenapa kemarin begini, salahnya begini, sebenarnya salah saya, akhirnya apa? I am sorry. Itu dari dia benar Bu, saya praktekkan Bu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa buat saya. Ya, itulah sedikit kesaksian aja. Bisa. Begitulah. Jadi Bu Ati ini 7 bersaudara, mamanya guru, pramuka juga, dan dia anak sulung. Jadi dari keluarganya dia itu diserahin untuk mendidik adik-adiknya. Jadi nadanya dia itu selalu guru. Untung saya 45 tahun jadi murid yang setia. Gitu. Dia bisa berubah yang itu. Tetap itu merupakan bagian daripada hidupnya. Ya, jadi kita sebagai suami juga menyesuaikan, dia juga menyesuaikan. Itu. Dan kita memang betul-betul yang disaksikan itu kadang-kadang akhir tahun kita ini merenung. Iya. Tahun ini kita kelihatannya belum pernah bertengkar loh. Ya, rasanya itu ada begitu. Ya, dia karena anugerah daripada Tuhan. Jadi keluarga harus merupakan tempat yang bahagia, yang kita nikmati, baik untuk suami, istri maupun anak. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Biasa. Iya. Saya mau nanya Pak, Baik, ada Ibu Fani. Berdiri Bu. Thank you. menanggapi pernyataan Burut untuk diam ya. Kadang-kadang apa perlu kita menjelaskan gitu? Sebab kalau diam itu dia nggak ngerti gitu. Kalau dia salahnya di mana, nanti besok-besok bisa diulang lagi. Apa lebih baik dibilangin gitu dengan skill komunikasi kalau bisa. Tanyanya pada Pak Mulur apa saya? Ya, minta penjelasan tambahan dari Ibu Ruth. Diam yang seperti apa yang dimaksudkan jika maksudnya kalau tidak dijelaskan takut diulang lagi seperti itu ya. Jadi kesalahannya dia nggak tahu gitu kan, biasa pria begitu, dia tidak tahu kalau tidak diulang. Saya berdiri ya kalau begitu. Saya termasuk pria soalnya. Iya. Kalau menurut saya konteksnya sih jelas bahwa tidak diam selama-lamanya tidak. Tapi dijelaskan nanti pada waktu mood sudah lebih baik, keadaan sudah lebih tenang, bagi kita membicarakan sehingga bisa diterima dengan baik. Tetapi kalau secara spontan langsung berteriak-teriak itu buat dia sendiri juga dia merasa nanti tidak tahu akan salahnya dia sendiri, ya. Tapi tidak berarti mendiamkan akan kesalahan orang lain. Kalau dia memang salah, ada waktunya nanti kita bicara dengan baik-baik pada kesempatan yang berikutnya di mana waktu itu lebih tepat, keadaan juga lebih tepat. Saya rasa maksudnya jelas ya. Ya, sangat jelas ya bahwa diam dimaksudkan bukan berarti masa bodoh. Ya, diam berarti di sini adalah mencari waktu, kesempatan di mana akan berbicara, dan kalau diam artinya dapat kita mendengar apa sebenarnya yang dimaksudkan. Kemarin Pak Adi ada pertanyaan mengenai KDRT Pak. Ya. Itu seperti apa Pak? Apakah kita tetap komitmen? Kata wanita kemarin itu, kalau ketika si istri dipukul oleh suami, didera, kasus Ferry Irawan dan iya, yang dari cumi-cumi. Ya. Kemarin juga saya singgung sedikit itu, kalau suami bawa pisau mau menempeleng ya lari, menyelamatkan diri jelas. Kalau perlu lapor polisi, ya. Dan pengertiannya ialah bahwa soal komitmen itu tetap kita komitmen, dan jangan pernah kita itu bertekad untuk cerai. Kalau cerai itu Tuhan mau menceraikan gampang tadi. MH170 bisa, atau dia jalan ditabrak orang mabuk juga bisa, COVID-19 bisa, ini COVID-20 yang 20 belum ada, ya segala macam bisa. Jadi izinkan Tuhan aja. Ya Anda tetap, tapi bahwa Anda lari, bahwa Anda menyelamatkan diri, kalau perlu minta pengadilan supaya
dia tidak boleh mendekati lebih dari 100 meter atau apa, itu boleh-boleh aja. Ya. Jadi sangat jelas ya. Selesai, tapi komitmen itu tetap. Ya. Yang kedua Pak Adi yang kemarin bertanya tentang anak yang memilih untuk meninggalkan rumah dan tidur dengan pasangannya. Kumpul kebo. Iya. Kalau saya ngomong pertama pada yang bersangkutan itu ya, Anda datang kepada Tuhan minta ampun sebab itu anakmu. Ya, kita sebagai orang tua ambil tanggung jawab kesalahan daripada keluarga kita. Itu sama dengan gembala jemaat, sama dengan kapten kapal. Ada kebakaran, tapi kebakarannya di dapur atau di tempat mesin. Memang mungkin salahnya yang bagian mesin, salahnya bagian dapur, tapi kapten selalu ambil itu semua sebagai tanggung jawabnya. Jadi di hadapan Tuhan, ya mintakan ampun. Ini anakku bisa melakukan ini semua, ya itu hasil pendidikanku selama ini terhadap dia. Itu kan, jadi kita ambil tanggung jawab. Ingat surat-surat Wahyu itu ditujukan kepada gembala sidang. Jadi gini-gini itu ambil tanggung jawabnya di situ. Ya, bukan berarti kita pribadi yang salah, mungkin anak buah kita. Dan dari situlah nanti kita mintakan anugerah Tuhan. Tuhan tolonglah kiranya ini bisa terjadi pembaruan untuk supaya dia bisa mengerti itu. Ya, dan itu memang ketegangan yang seringkali terjadi, khususnya kalau kita ini dari negara dunia ketiga yang dengan sopan santun yang kelihatannya lebih, pergi ke negara barat yang jauh lebih bebas, itu seringkali menghadapi begitu. Dan sepanjang saya tahu memang generasi kedua, ada kalian yang punya anak-anak dibesarkan di sini, mesti sungguh-sungguh datangnya pada Tuhan, mintanya pada Tuhan bimbingan lebih kuat lagi sehingga Anda bisa membentengi akan anak-anakmu dari dunia sekuler yang ada di sekeliling kita. Ya, ini mungkin sih saya nggak tahu di California lebih kelihatannya lebih parah sih. Ya, anak kecil SD sudah diajari boleh pilih gendernya apa. Yang laki mau jadi perempuan boleh, perempuan jadi laki boleh. Itu kan terlalu sekuler. Ya. Tapi kurang lebih. Terima kasih Pak Adi. Dan jika Bapak Ibu ada mempertajam pertanyaan itu, kadang-kadang ada anak kita yang menganggap usia dia sudah ada hak untuk mengambil keputusannya sendiri. Kalau kita sebagai orang tua rohani, Pak Adi. Anak saya laki-laki, Maleaki namanya, masih SD waktu saya bawa ke Amerika, masih di SD. Satu hari saya marahi, kamu kalau nonton TV tidak boleh begitu lama, berjam-jam tiap hari, weekend aja. Tahu jawabnya? Papa, this is a free country. Ini bukan komunis, ini bukan sosialis sana, kita ini free country. Jadi karena di sekolahnya diajari begitu, akan haknya, akan kebebasannya. Ya, tapi itulah kenyataan yang kita hadapi. Cuma saya biasanya menyarankan antara kita mendisiplin dengan kita mengasihi harus seimbang. Pendeta aja kalau nggak digitukan juga merasa disakiti. Jadi biasanya sebelum saya omali, saya kasih uang dulu. Ini tidak harus uang lah, tapi dia tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu dalam rangka mengasihi dia. Itu aja yang penting, soal uangnya. Ya, dengan suami, istri, anak juga gitu. Pastikan bahwa apa yang Anda mau sampaikan itu bukan karena sekedar peraturan untuk menekan dia, melainkan itu dalam rangka mengasihi, menyelamatkan, menolong dia. Itu aja itu yang harus ditekankan. Baik, ada lagi Ibu Natali. Baik. Ini rupanya diskusi kita ini semakin hangat. Jika ada Ibu Liani lagi mau bertanya, semakin panas. Ya, ini saya waktu 2 minggu yang lalu kalau tidak salah ya, saya nonton di channel 9 mengenai 60 menit. Tahu kan ada? Jadi sekarang di Amerika dan juga di Australia ada orang tua melahirkan anak. Jadi selama melahirkan anak itu diberi kebebasan untuk mengaku dia punya jenis kelamin.
Jadi tidak dikasih tahu sama sekali anak ini kamu cowok apa cewek. Jadi dipakai bajunya cowok cewek gitu. Jadi diberi kesempatan untuk anak itu kalau udah tumbuh sendiri mengambil keputusan saya ingin jadi cowok, misalkan dia cewek. Kalau dia cewek, saya ingin menjadi cowok. Itu sekarang sudah ada loh. Makanya saya di sini tuh sedikit mengabarkan maksudnya yang saya tahu gitu loh, supaya orang tua yang di sini yang masih muda-muda bisa punya anak jangan sampai terpengaruh untuk hal seperti yang mereka lakukan saat ini. Udah mulai loh di Amerika sama di sini, saya nonton di TV, ampun benar-benar. Jadi nggak ada jenis kelamin lagi sekarang. Di akte lahirnya tidak dibilang apa-apa. Soalnya sekarang kan banyak yang generation yang lesbian, gay apa itu. Jadi anak itu punya hak untuk memilih jenis kelaminnya. Mereka sudah tidak mempercayakan Tuhan lagi. Itu aja sih. Ya, memang seminar keluarga seperti ini memang sangat-sangat penting dan sangat-sangat perlu. Dan kesadaran itu ada pada hamba Tuhan di sini, sehingga platform ini bisa kita pakai untuk berdiskusi hal-hal seperti ini. Bahwa ini memang kita berada dalam sebuah bukan saja resesi finansial, tapi resesi mengenai kekeluargaan. Jadi amat sangat serius. Dan saya percaya sesi-sesi yang kita ikuti itu sangat menolong kita. Walaupun mungkin tidak menjawab, namun minimal kembali menolong kita bahwa bukan cuma Anda yang punya masalah itu. Kita semua punya masalah itu dan masalah itu ada di sekitar kita. Baik, Ibu Liani. Halo. Halo. Menanggapi tadi pertanyaan dari Pak Adi, katanya ada suami istri saling berantem argumentasi. Terus mungkin lakinya ini jengkel ya, kalau perempuannya kan selalu ngeyel-ngeyel, akhirnya si lakinya hantem pakai pisau begini Pak. Otomatis kan istrinya ketakutan ya. Nah itu nanti apakah terulang lagi nanti kalau kejadian berantem nanti suaminya selalu ngancungin pisau supaya untuk nakut-nakutin istri, itu bagaimana itu Pak? Nah, terus yang kedua tadi ini Pak mengenai anak yang untuk hidup bersama, kalau masih kecil gini gampang dididik ya Pak untuk ikut campur Tuhan. Tapi kalau setelah dia tumbuh dewasa dengan pergaulan dengan teman-teman yang segitu, akhirnya kan dia punya choice ya. Kalau kecil masih mudah diatur, tapi kalau dia sudah istilahnya aku balik atau bagaimana, itu gimana? Iya, jadi makanya kan saya bilang bahwa kalau sudah dewasa, kalau sudah 21 tahun, dia mau menikah tanpa restu orang tua juga bisa secara hukum. Itu kita sebagai orang tua ambil itu tanggung jawab kekeliruannya dia itu sebagai bagian tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku, minta ampun sama Tuhan dan mendoakan dia. Itu kan? Ya, jadi jangan kita seperti hakimnya, kamu jahat, kamu dosa, kamu berbuat begini, begitu, bukan begitu, melainkan kita ambil itu sebagai tanggung jawab kita di hadapan Tuhan dan kita tetap mengasihi dia sambil mendoakan itu. Dan kemudian saya bersaksi doakan orang anak seperti itu jangan terlalu banyak, nanti langsung jadi pendeta. Itu guyonannya gitu, saya lurus saja. Dan kalau anak ya justru itu yang kita sedang hadapi bersama-sama di dalam dunia sekuler ini, ya. Kalau mungkin di tempat-tempat lain itu pekabaran Injil dihambat, dianiaya secara fisik, mungkin penganiayaan kebudayaan yang kita alami di negara-negara sekuler seperti ini, ya. Anak-anak diberi kebebasan untuk ini itu di luar daripada firman Tuhan, ya. Aborsi sampai hari ini masih menjadi pertentangan kebudayaan antara yang konservatif dengan yang liberal di Amerika juga. Itu. Tapi saya sih tetap bahwa kita berpegang pada firman Tuhan, bahkan kalau bisa kita menjadi terang di tengah-tengah yang gelap itu. Dan janji Tuhan akan seperti itu. Pengurapan akan bertambah, terang akan menjadi lebih bercahaya di tengah-tengah kegelapan yang ada. Itu.
Baik, terima kasih Pak Adi, dan sepertinya sudah bawa kopi. Ya, jangan kita rileks sambil minum kopi. Jadi 15 menit nanti saya akan beri waktu, dan kita habis 15 menit, lalu kemudian kita kumpul lagi. Nanti sesi berikutnya kita lebih banyak diskusi per kelompok. Jadi supaya dia lebih cair, jadi tidak one way dan tidak monolog, tapi kita akan diskusi, dan habis itu nanti kita ada sesi berdoa bersama, dan kemudian berharap jam 5 kita udah selesai. Ya, jadi Bapak Ibu kita doa yuk untuk minuman kita, istirahat kita, break time kita. Tuhan yang baik, mari berdiri bersama-sama. Ya, kita berdiri bersama-sama. Berdiri bersama-sama, mau kuat sama-sama ini. Tuhan yang baik, kami bersyukur sampai di sini Tuhan menolong kami, dan kami meyakini terus Engkau akan memperlengkapi kami melalui seminar ini. Kami tahu Bapak, seminar ini bukan untuk orang lain, untuk kami. Dan kami bersyukur Roh Kudus telah menuntun kami ada di sini. Sampai jam 5 kami akan selesai. Kami akan break untuk seketika 15 menit. Tuhan menolong kami. Kami dapat berfellowship, kami dapat minum kopi dan teh. Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama, kita katakan amin. Oke, tepuk tangan dulu ya Pak. Silakan.